di tafsir Al-Misbah disampaikan di ayat 25 ini artinya adalah dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Setiap mereka diberi rizki berupa buah-buahan dari surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada juga pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Di ayat ini dijelaskan seperti ini, merupakan kebiasaan Al-Quran yang menyandingkan dua hal bertentangan guna melahirkan keserasian, kata Al-Qur'an begitu. Sebelum ayat ini, ayat 24 kemarin, Al-Quran menguraikan keadaan orang-orang kafir dan siksa yang akan mereka hadapi. Di sini Allah mengemukakan lawannya, yakni orang-orang beriman dan ganjaran yang akan diperoleh. Kalau ayat yang lalu merupakan berita yang mengandung ancaman, maka ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada mereka yang benar-benar beriman secara tulus terhadap semua unsur keimanan dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal soleh. Jadi ayat ini logika yang dibangun menurut saya dari pembacaan ini adalah Nabi disuruh menyampaikan berita gembira kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang benar-benar beriman. Nah, orang beriman tentu banyak ayat menjelaskan secara tulus terhadap semua unsur keimanan ya. Jadi dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal. Orang beriman itu kalau dalam penjelasan ini adalah yang membuktikannya dengan cara membuktikan keimanannya dengan cara beramal soleh. Kira-kira begitu. Lalu kata dan pada awal ayat ini berfungsi menghubungkan semua uraian. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya konjungsi ya, konjungsinya dan itu kan menambah. Semua uraian tentang ancaman dan siksa atas orang-orang kafir dengan kalimat ayat-ayat ini. Ia tidak sekedar menggabung satu panggilan dari ayat yang lalu dengan penggalan ya maksud. Ia tidak sekedar menggabung satu penggalan dari ayat yang lalu dengan penggalan ayat ini, atau seperti yang diistilahkan oleh sementara pakar bahasa, menggabung dalam uraian satu kisah dengan kisah yang lain. Maksudnya adalah ini benar-benar menjadi berfungsi untuk menghubungkan ya uraian dari ayat sebelumnya dan ayat yang lain. Karena kan ada kata wa basiril ladzi itu kata wa itu sangat penting kalau di penjelasan ini. Nah, amal di penjelasan tafsir Al-Misbah, amal adalah segala hasil penggunaan daya manusia, yakni daya tubuh, daya pikir, dan daya kalbu. Jadi daya manusianya disebutkan ada daya tubuhnya, ada daya pikirnya, ada daya kalbunya, dan daya hidup. Daya-daya itu bila digunakan dalam bentuk yang soleh, yakni bermanfaat dan disertai dengan iman yang benar dari pelakunya, maka pelakunya beramal soleh. Mereka lah yang akan memperoleh surga. Jadi orang yang beriman yang dibuktikan dengan amal soleh adalah orang yang menggunakan kekuatannya, kalau disebutkan daya tubuhnya, daya pikirnya, daya hatinya, kalbunya, dan daya hidupnya. Itu dengan disertai iman yang benar. Itu. Mereka itulah yang akan memperoleh surga-surganya. Nah, nanti apakah surga yang dimaksud itu surga yang bagaimana? Mungkin nanti Mas Ustaz Solikin yang detail menjelaskan di tafsir yang lain. Surga ada macam-macam. Kalau di sini disebutkan ada namanya surga Al-Firdaus, surga Adnan, surga Ma'wa, surga Iliyin, dan lain-lain yang mengalir di sekelilingnya atau di bawah pepohonan sungai-sungai. Mereka dianugerahi aneka rizki antara lain berupa buah-buahan yang setiap dihidangkan kepada mereka rizki yang berupa buah-buahan. Jadi
berupa buah-buahan yang setiap dihidangkan kepada mereka, rizki yang berupa buah-buahan, mereka menduganya sama dengan buah duniawi atau sama dengan apa yang dihidangkan sebelumnya, sehingga mereka berkata. Jadi buah-buahan yang dihidangkan di surga kalau menurut keterangan penjelasan ini adalah mengira bahwa buah ini seperti waktu di dunia. Maka ada kata-kata, mereka berkata, ini yang telah dianugerahkan kepada kita sebelum ini. Yakni sebelum kami masuk surga ketika kami masih hidup di dunia. Atau sebelum ini ketika kami telah berada di surga. Tapi sebenarnya masih di penjelasan ayat ini, tapi sebenarnya tidak demikian menurut Pak Quraisy. Karena mereka dianugerahi yang serupa. Ada kata-kata mereka dianugerahi yang serupa. Dalam bentuk atau warna dan jenisnya dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Serupa, berarti tidak sama, tapi serupa. Atau yang mereka dapatkan sebelumnya, tetapi sebenarnya tidak sama rasa dan nikmatnya. Nah, di sini disebutkan penjelasannya. Mengapa Allah menyerupakan buah-buah yang dihidangkan itu dengan apa yang telah disuguhkan sebelumnya? Tampaknya ini masih dugaan ya. Dugaan, kata tampaknya menurut saya adalah dugaan, asumsi. Asumsinya adalah agar mereka tidak ragu memakannya. Karena sesuatu yang belum pernah dicoba boleh jadi menimbulkan tanda tanya di dalam benak yang dapat mengakibatkan seseorang enggan mencicipinya. Kira-kira begitu. Lalu saya lanjutkan, di samping buah-buahan, tadi disebutkan buah-buahan, ada juga buat mereka di dalamnya surga yang mereka huni itu pasangan-pasangan yang telah berulang kali disucikan dari segala macam kekotoran. Nah, di sini disebutkan oleh Pak Quraisy bukan hanya dari haid, karena ini hanyalah salah satu bentuk penyucian dan itu pun hanya bagi wanita. Padahal pasangan-pasangan yang dimaksudkan adalah pria buat wanita dan wanita buat pria. Sehingga penyucian itu mencakup segala yang mengotori jasmani dan jiwa pria yang antara lain seperti dengki, cemburu, kebohongan, culasan, pengkhianatan, dan lain-lainnya. Itu disucikan menurut keterangan ini. Nah, untuk memberi kebahagiaan yang lebih mantap dan menghilangkan rasa cemas yang boleh jadi muncul dalam benak ketika menduga bahwa kenikmatan itu tidak abadi, ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa mereka tinggal di sana kekal selama-lamanya. Kemudian masih ada beberapa keterangan tambahannya, keserupaan tetapi memiliki keragaman. Seperti yang diuraikan di atas merupakan salah satu ciri ciptaan Allah. Lihatlah manusia, mereka semua serupa dalam struktur, bentuk, luar, dan dalamnya. Semua berkepala satu, bermata, dan bertelinga dua. Semua memiliki otak bagian kanan yang mengontrol badan sebelah kiri dan bagian otak sebelah kiri yang mengontrol badan sebelah kanan. Semua memiliki jantung di rongga kiri dadanya. Semua memiliki kalbu yang bentuknya serupa, tetapi alangkah banyak ragam manusia dalam rincian kesamaan-kesamaan yang disebut di atas dan yang tidak disebut, padahal semua lahir dari satu sel yang serupa. Demikian juga makhluk lain, perhatikanlah binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan pasir-pasir yang terhampar di bumi. Bukankah itu menunjukkan betapa kuasanya Allah dan bahwa Dia Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya, karena itu tidak wajar mengangkat sekutu-sekutu baginya. Jadi di penjelasan berikutnya adalah penjelasan tentang yang tadi ya, buah serupa dan lain-lain itu dijelaskan oleh Pak Quraisy bahwa keserupaan itu tetapi memiliki keragaman. Tadi salah satu dicontohkan tentang perhatikanlah binatang, tumbuhan, dan bahkan pasir yang terhampar di bumi. Kalau kita melihat pasir kan mirip, tapi kalau kita teliti pasti bentuknya apanya kan ya tidak sama tapi serupa. Nah, apa yang dikemukakan di atas tadi, baik perumpamaan tentang orang kafir dan munafik, atau perumpamaan surga dan buah-buahannya, atau perumpamaan yang disebut ayat-ayat yang turun sebelum ayat di atas, seperti laba-laba, lalat, dan lain-lain, adalah sesuatu yang hak,
bukan seperti dugaan sementara orang kafir. Memang perumpamaan menampilkan sesuatu yang konkret untuk memperjelas yang abstrak. Surga dan kenikmatannya adalah sesuatu yang abstrak, maka melalui wahyunya Allah bermaksud menjelaskan petunjuknya kepada manusia. Karena itu kelompok ayat 25 dan 26 ya. Ini kan satu kelompok, kalau di tafsir Al-Misbah itu 25 dan 26 satu kelompok. Ayat ini melalui wahyunya Allah bermaksud menjelaskan petunjuk-petunjuknya kepada manusia. Karena itu kelompok ayat ini disusul dengan firman di ayat 26. Kira-kira begitu. Jadi yang saya garis bawahi adalah mungkin dari penjelasan ini adalah tentang, dan sampaikanlah berita gembira. Nah, berita gembira ini yang mungkin kita perlu telaah ya. Gembiranya manusia di dunia sama di akhirat itu bagaimana? Mungkin nanti di ayat atau di tafsir lain ada penjelasannya, kira-kira begitu. Nah, kemudian gembira yang bagaimana? Jangan-jangan gembira kita, versi kita dengan versi yang dimaksudkan di ayat ini kan tentu beda. Ya mungkin gembira saya itu kalau dapat makan, dapat jabatan, dapat uang, dapat apa lah. Tentu kan gembira yang seperti ini kan gembira yang seperti itu tentu gembira yang versi saya pribadi. Nah, tapi kan makna ayat dan makna ini kan lebih luas dari itu, kira-kira begitu. Nah, kira-kira demikian di tafsir Al-Misbah. Kalau diruntut dengan cerita-cerita yang lain, kalau dikombinasikan dengan pelajaran-pelajaran yang dari yang buku-buku yang saya baca, memang ada penguatan transden yang sebagai basis moral ya. Jadi kemudian sebagai kalau disebutkan itu kira-kira begini. Jadi surga di dunia adalah, kalau kemarin diceritakan oleh Mas Sadikin, ada surga di dunia itu simbolisme dan ketersediaan, simbol kebahagiaan. Nah, di ayat ini juga diangkat simbol surga kolektifnya bagaimana, gitu kan. Salah satunya negara yang baldatun thayyibun, mungkin begitu ya. Konsep tentang surga yang diupayakan di dunia diwakili oleh kalimat yang sering kita dengar, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, dan seterusnya. Di ayat ini juga Pak Quraisy itu memang menjelaskan bahwa tadi yang saya baca tadi ya, buah-buahan surga itu serupa dengan yang ada di dunia dalam hal nama, bentuk atau warnanya. Namun beliau menegaskan bahwa hakikat, rasa dan kualitasnya tidak serupa dengan apapun yang dikenal manusia. Keserupaan yang ada hanyalah jembatan kognitif, jembatan pengetahuan, supaya manusia itu bisa membayangkan kenikmatannya. Kalau di tafsir lain mungkin nanti Mas Solihin bisa menyampaikan. Kira-kira begitu intinya, bahwa di ayat ini, ayat 25 itu kata alladzina amanu. Jadi alladzina amanu, orang beriman itu juga menjadikan kita supaya memiliki perilaku keilmuan yang kuat dalam hal transden, jadi hubungan kita dengan Allah. Kemudian wa amil sholihat itu amal soleh. Amal soleh itu adalah hal-hal yang lain, gitu kira-kira. Gitu kira-kira Mas Solihin, silahkan dilanjutkan dengan tafsir yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Pra. Kita lanjutkan baca tafsir Munir.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul wa basyirin ladzina amanu wa amilus sholihati ila akhirih. Di ayat ke-25 ini. Wa basyir, berikanlah kabar gembira alladzina, pada orang-orang amanu, dalam keadaan beriman sapa alladzina wa amilus sholihati, dan mereka melakukan perbuatan soleh. Atau ati, yaitu apa? Ketaatan. Kabar apa? Annalahum jannati. Sesungguhnya bagi mereka ini, orang yang melakukan amanu wa amilus sholihah, jannatin, yaitu apa? Surga. Basati, nah, dati syajarin wa masakina, yaitu apa? Kebun yang di dalamnya ada pohon dan ada tempat tinggal. Wal makmuru utawi yang diperintah bil basyarah, dengan kabar gembira, imma Rasulullah, ada kalanya Rasulullah. Jadi wa basyir, berikanlah kabar gembira wahai Kanjeng Rasulullah. Jadi mukhatabnya itu Rasulullah menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini. Atau wa imma kullu ahadin, atau setiap orang yakdiru, mampu alal basyarati, memberi kabar gembira. Wahada iku ahsanu, wahada utawi yang ini, yaitu apa? Mukhatabnya untuk setiap orang yang mampu menyampaikan kabar gembira, iku ahsanu, lebih baik. Seperti halnya kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti pernyataannya Kanjeng Rasul, basyir al-masyaina, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan, filal masajidi, ke masjid, fidulami, ing dalam kegelapan. Nah, jadi dulu orang yang berangkat ke masjid tapi tidak ada lampu, tidak ada lampu, berilah kabar bagi mereka. Kabar apa? Bin nuri, dengan cahaya, atami, yang sempurna, yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat. Basyir ini untuk siapa? Ya, semua orang. Nah, kira-kira itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Walam ya'mur sapa Rasulullah bidzalika, kelawan mengkono perintah basyir al-masyaina, wahidan ing wong suwiji, bi ainihi, dengan bentuk tertentu orangnya. Ya, jadi wabasyir ini, wabasyiril ladzina amanu, mukhatabnya untuk siapa? Ya, untuk semua orang yang bisa menyampaikan kabar itu. Menurut Imam Nawawi di sini. Wa qara'a Zaid bin Ali, wabasyir menjadi wabusyir. Ini mabni majhul atau bilafdil mabni lil maf'uli, katfan krono dadi atof ala uiddat. Nah, jadi Zaid bin Ali bacanya bukan wabasyir tapi wabusyir, diberi kabar gembira. Nah, itu bacaannya. Ala uiddat, dia atau kepada ayat sebelumnya, uiddat lil kafirin itu. Tajri min tahtiha, min tahti syajariha wa masakiniha, yaitu apa? Berjalan di bawahnya, yaitu di bawah apa? Di bawah pohon dan di bawah tempat tinggal. Jadi surga itu ini menggunakan istilah apa ya? Biasanya sungai itu kan di samping rumah, Pak. Kalau surga itu
sifatnya ada di bawah, akhirnya ada di bawah rumah gitu. Tajri min tahtiha opo al anharu. Ai anharu khomri. Tegese apa? Sungai khomer, sungai anggur berarti. Wal labani susu wal asali wal ma. Wa an masruqi anhari jannah. Dan dari timur dan dari pojok timurnya sungai surga ini tajri berjalan fi ghairi ukhdudin tanpa ada batasnya. Jadi sungainya itu diibaratkan itu menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu tidak ada batasannya. Sifatnya surga itu. Kullama ruziku minha min samaratin rizqon. Ai kullu hinin nalikane mongso ruziku diberi rizki marzukon kelawan wujud rizki bayane minal jannati dari beberapa surga min naui samratin dari macam-macam buah dari disan ini qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu qalu ngucap sapa alladzina yaitu alladzina amanu wa amilin hadza utawi iki alladzi ruzikna yang mana kita telah diberi rezeki min qablu dari ini ai hadza mislu alladzi at'amna fil jannah min qablu yaitu apa tegese hadza mislu alladzi at'amna ini seperti hal yang sudah kita diberi makanan fil jannati min qablu hadzal ladzi akhdara ilaina qala ta'ala tasdiqan fitil kadakwah qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu ini kepada siapa kepada apa Nabi Adam dan apa Sayyidah Hawa. Terus Imam Nawawi Al-Bantani mengutip satu ayat Al-Qur'an wa utubihi mutasyabihan ai atathum al malaikatu wal walidani biriskil jannati mutasyabihan ba'du ba'dun. Nah itu. Jadi qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu ini bisa diartikan kenikmatan di dunia, bisa diartikan dulu kedua nenek moyang atau leluhur kita yaitu Nabi Adam dan Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa di surga itu. Nah, birizqil jannati mutasyabihan ba'duhu ba'dun. Nah, dengan rezeki surga yang menyerupai satu dengan yang lain fil launi ing dalem wernane mukhtalifan fit ta'ami. Yang mana berbeda fit ta'mi rasanya. Itu hampir sama yang tadi disampaikan oleh Pak Pradi tafsir Al-Misbah tadi. Bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Nah, disebut mutasyabih menyerupai. Walahum lan ikut tetap dan itu hak bagi orang yang beriman wa amilus sholihah hak apa? Fiha di dalam surga ay fil jannah azwajun utawi istri minal huri dari bidadari wal adamiyati dan manusia. Mutahharatun ini artinya apa? Dia suci minal haidi. Jadi perempuan di surga nanti itu tidak ada yang haid. Wa jabiil akdari dan semua kotoran. Wamin dan sitobai bentuknya itu juga tidak kotor atau jelek. Basuil khulqi ini sama. Wamin dan sitobai ini apa? Bentuknya yang jelek.
Wasu'il kholqi toba itu apa ya? Cetakan kalau ini. Jadi dia tidak dicetak dari cetakan yang ini, yang jelek. Terus wasu'il kholqi dan dia bukan bentuk yang biasa-biasa saja, yang jelek. Wahum hale utawi alladzina amanu wa amilus sholihah fiha ing dalem jannah iku khaliduna aida imuna selalu la yamutuna ora meninggal sapa alladzina amanu wa amilus sholihah wala yakhrujuna dan tidak keluar dari surga. Jadi menurut Imam Nawawi Al-Bantani yang pertama wabasyir ini perintahnya ini bisa kepada Rasulullah dan juga kepada semua orang yang bisa memberikan kabar gembira. Terus beliau mensifati surga itu seperti apa dan sebagainya sudah kita sebutkan di sini. Kita mulai ke di beberapa kitab tafsir yang lain sebagai iktibar. Yang pertama di tafsir Al-Kasaf. Yang pertama ini saya lihat di tafsir Al-Kasaf, saya lihat di tafsir Qurtubi, saya lihat di tafsir Mafatihul Ghaib punya Imam Ar-Razi. Itu yang menarik itu ketiga tokoh ini menyebutkan Al-Quran itu mempunyai kebiasaan. Kebiasaan itu kayak adat gitu Mas. Jadi kebiasaan uslub bahasa. Kalau sudah ini SOP ya Saudara. kalau sekarang apa? Kalau kita mau meneliti ya, Al-Quran itu kalau bercerita sedih itu menggunakan uslub apa? Kalau sedang kita gembira itu menggunakan uslub apa? Dan itu konsisten ya Saudara. Nah, sangat konsisten. Nah, itu nanti akan ada hubungannya. Nah, jadi kebiasaan Quran itu adalah setelah menyebutkan dampak orang-orang yang ingkar, orang-orang dia mendapatkan siksa dan lain sebagainya, Al-Quran menyebutkan dampak orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran. Berita gembira tadi ya termasuk. Nah ini kalau kita mengambil faedah dari sini apa? Dari sini kita bisa mengambil iktibar bahwasanya manusia dalam menjalankan kehidupannya. Ketika saya berhubungan dengan Pak Pra, dengan Mas Ali, bisa dilihat ketika bermuamalah dengan manusia dan bersama siapa ketika saya bahagia. Ya. Nah itu kita bisa mengikuti itu. Semisal kalau saya utang uang selalu ke Pak Pra, tapi ketika senang saya ngajak Ali. Wah itu sering dirasakan itu, sering terjadi. Nah itu nanti wa amilus sholihah ini itu nanti ada penjelasan. Maka kalau terjadi seperti itu bagaimana? Nah, kalau kita jeli dan mengikuti cara bagaimana uslub Quran ini berjalan, maka kita kan selalu dalam kebahagiaan. Sederhananya, masa saya mau sedekah, ibaratnya nih kalau kita mau berkalu-kalu, masa Rasulullah sedekahnya ke Abu Jahal? Ya enggak lah. Ya mesti ke Bilal, ke siapa? Yang Hurairah kan begitu mesti. Beliau tidak akan pernah bersedekah dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini usul ya. Kalau saya contohkan itu. Bagaimana ketika orang itu berbahagia, siapa yang diajak? banyak cerita, mungkin Bapak bisa mengasih contoh di hal-hal yang lain. Maksudnya itu ketika kita sudah mengetahui seseorang yang kalau bahagia dengan dia, kalau sedih dengan kita itu sikap kita terus bagaimana?
Nah, ini kan kita ngambil itibar dari cerita ini. Ya, itibarnya. Masa kita mau mensifati neraka itu dengan sifat-sifat yang baik? Ya enggak. Kok kita tetap ke dalamnya, berarti kita akan masuk ke dalam itu. Berarti kan harus profesional ya kalau dalam hal ini bersikap. Nah, ibaratnya ya contoh biasanya ini eh, ilmu parenting atau apa itu, ilmu parenting atau apa. Ketika orang sudah menikah, itu biasanya bumbu-bumbu yang menyebabkan dia harus pisah. Itu menurut saya yang pertama itu bukan ekonomi. Iya. Yang pertama adalah apa? Karena simbol kebahagiaannya masih Bergeser. dengan orang tuanya. Ya. Simbol kebahagiaannya ketika dia sudah berubah status, misal sudah menjadi suami, maka harusnya prioritasnya adalah Suami. istri. Kalau suami ya Keluarga. istrinya, istri ya suaminya. Ya, betul Kalau Mas, itu terjadi banyak di curhatan-curhatan ketika kajian sama itu kalau di inventaris ya, rata-rata kan di komunikasi. Di komunikasi itu nanti kalau didetailkan mesti kan simbol kebahagiaannya tidak lagi atau prioritasnya tidak lagi suami atau istrinya. Dengan dalih menjadi anak soleha lah, birrul walidain lah, dan lain-lain. semisal, ya saya contohkan ke saya ini. Saya ke Pontianak ini, itu adalah wujud saya, wujud kebahagiaan itu apa? Ya kebahagiaannya istri. Ya. Apa itu saya temeninlah dia di Pontianak selama ini. Kalau saya mengikuti standar nasihat orang tua saya, nasihat orang tua atau siapa, lo kamu di sana kerja apa? Ini nanti dulu saya kerja apa di Pontianak, saya baru datang. Tapi tujuan saya ini menemani istri. Istri. Maka simbol kebahagiaan yang ingin saya bangun, maknanya apa? Bagaimana istri ini bisa bahagia. Nah, terkadang seperti itu juga, kadang dengan teman juga seperti itu, dengan saudara juga seperti itu. Kita sering membahagiakan saudara atau teman yang biasanya itu menjadi simbol neraka atau simbol penderitaan. Minimal dia cuma minta tolong-tolong terus ke kita. Tapi orang yang biasanya menolong kita itu tidak kita bantu. Maka kalau kita mengambil iktibar dari tafsir Al-Kasaf ini, kalau dari awal kita sudah sadar dengan simbol ini bahwasanya Al-Quran itu kalau sudah menyebutkan sesuatu yang susah, dia akan menyebutkan sesuatu yang bahagia. Ya. Nah, bahagia itu yang apa? Di situ disebutkan ciri-cirinya. Alladzina amanu wa amilu sholihah. Nah, terkadang karena saya mengikuti nafsu yang amalu sholihah kepada saya ini saya sia-siakan, saya khawatir dengan masa depan saya dan lain sebagainya, saya mengikuti orang yang terbiasa membuat saya menderita. Ilustrasi nyatanya gimana? Nah, ini nanti disebutkan kenapa sifat surga itu sama siapa di Mafatihul Ghaib itu akan ya. Nah, maka kalau kita mengambil itibar ini, seharusnya sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, itu akan apa ya istilahnya itu, terminimalisir rasa-rasa gelisah tadi. Iya. Kira-kira itu. Semisal kalau dicontohkan, kenapa Mas Ali kok tetap di rumah? Karena dia ingin membahagiakan orang tuanya. Ya, simbol kebahagiaan adalah orang tuanya ya. Pertanyaan, nah kira-kira itu.
Semisal Pak Pra kenapa lebih memilih tinggal di kota? Ya, membahagiakan istri. Nah, nah kira-kira itu. Kalau ditanya orang apa tidak capek dari kota ke Rondon Kerondongan. itu Nggak usah dijawab. ya sama kalau saya ditanya pada orang-orang kenapa kamu sebagai kepala keluarga kok tidak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, nasihat ini bagi saya yang hari ini itu adalah simbol neraka. Iya. Kalau saya mau tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, simbol ini yang saya kedepankan, ya saya tetap jualan telur di rumah. Iya. Tapi kalau istri saya bisa memahami itu sebagai qasdus syar'i dalam berkeluarga itu membahagiakan istri. Salah satunya ya karena di Pontianak masih pertama, ya dibarengin sambil melihat peluang-peluang. Nah, kok teman saya banyak yang tanyain di Pontianak kerja apa? Ini. Itu biasanya ujung-ujungnya pasti pinjam uang loh Pak itu. Masa gitu ya? Nah, lagi kan usul Quran tadi. Iya. Anu ya, neraka terus surga gitu ya. Dia kan sudah tahu, saya kan posisinya menemani istri. Hmm. Ketika ada pertanyaan yang menyebabkan saya gelisah, kok ujung-ujungnya kalau nggak pinjam uang yang minta tenaga saya atau apa? Gitu ya. Jadi memang menciptakan kegelisahan untuk bisa jadi bahan atau alat gitu ya. Nah, maka sekarang saya amati dari awal saya ke sini. Pokoknya kalau sudah ada yang nanya saya tentang, lah kamu di sana kerja apa? Wah ini simbol neraka ini agak saya hindari. Tapi kalau ada yang bercerita, oh iya ya, berkeluarga itu tidak semuanya harus ideal. Ya. Memang situasinya jenengan sekarang itu sudah pada tahu harus menemani istri dan ngomong anak sih. Nanti 2 tahun 3 tahun lagi ya siapa tahu ada peluang-peluang mungkin itu rezeki jenengan Ustaz. Nah, tapi kalau sudah bicara tentang pekerjaan apa ini apa itu saya catetin Pak. Dan itu terjadi betul. Ada yang gitu. Ya saya catetin. Oh saya ngobrol dengan si A ini kok ngajak cerita yang menyebabkan saya berasumsi neraka terus. Laki-laki kok tidak bekerja, bukankah laki-laki itu kawamuna arijal kawamuna alan nisa. Sebagai teks normatif benar. Itu sama saja saya tanya, kekerondonan itu kok bisa nggak capek Pak ya? Padahal di sana itu jauh. Hmm. Nah, kira-kira itu, kira-kira. Itu kan hal yang sudah jelas. Ya. Nah, kecuali saya datang ke rumah jenengan Pak Pra. Kerondonan itu tidak jauh. Ini ada mobil buat jenengan. Karena sampan visabilillah, mobil ini saya hibahkan untuk berjuang di sana. Hmm. Nah, maka itu surga. Berarti kalau menggunakan iktibar ini, cara belajar untuk mawas diri dan logis ya, orang jangan ngomong suudon lah ini, bukan suudon, secara ilmu kan ini. Ketika ada orang yang menyebabkan kita menampakkan simbol neraka atau kegelisahan, setelah itu pasti akan ada sesuatu yang menampakkan simbol surga gitu ya, Mas. Cara ngono gitu ya kira-kira. Cara bar medeni mesti kok dia akan membutuhkan orang sing dideni buat dikongkon apa supaya dia manut, lulut dan lain-lain kira-kira gitu ya. Ya, bisa diartikan itu. Sama coba amati aja. Yang dulu sering bertanya itu arahnya kok pasti agak ke sana. Lah,
Nah, ini yang kenapa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita mau beriktibar dari ayat-ayat ini, itu kan menjadi petunjuk yang baik. Berarti ya hudan yang sesungguhnya itu ya benar-benar terjadi itu kalau kita mau belajar ini akan ketemu hudan itu ya. Nah, iya. Nah, sudah itu wa basyir mukhatab yajuzu li Rasulillah au kulli ahadin. Ini hampir sama dengan tafsir Al-Munir. Jadi perintahnya itu bisa kepada Rasulullah atau setiap orang. Hadisnya juga sama. Berilah kabar gembira yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Iya. Nah, kadang kan makna itu kan sering berbolak-balik, Pak. Seperti sholat, man lam yanha sholatuhu anil fasai wa munkar lam yazdad minallahi labda. Siapa yang sholat, yang mana sholatnya itu tidak menyebabkan dia keluar dari pekerjaan keji dan mungkar, maka tidak bertambah kecuali tambah jauh dari Allah. Berarti sholat itu mengajak apa? Pasca orang sholat itu pasti dia berbuat baik kepada orang dan lain sebagainya. Nah, jadi dampaknya itu jelas. Ya. Nah, di banyak hal orang setelah lihat Ka'bah, itu ngajak tonggone adol galengan. Mas Ali senyum-senyum kena ajakan adol galengan kayaknya Mas Ali ini. Ya ini saya ingat ini ya, saya menambahin nilai. Jadi saya ingat dahulunya Guswa itu kan ketika kita habis haji atau umroh itu kalau ditanya orang gimana haji umroh ya harusnya kita jawab ya ngono kuwi ibadah kan begitu supaya menjaga hati karena ketika kita itu cerita tentang herotnya di sana dan memang siapa tuh yang nggak pingin ke sana itu kan kalau membuat orang itu jadi nelongso kan ada dosa sendiri gitu, kata Gus Baik ya benar-benar itu jadi ya hati-hati kalau nggak buat nah mungkin ada usul bahasa di sini ya dibuat nelongso supaya nanti jualah galengan dan ikutlah saya umroh. Nah, yang ingin saya sampaikan itu harusnya itu setelah mendapatkan ajaran Ya. yang ditampilkan itu ya kedermawanannya, suka membantu tetangganya, karena itu adalah ajaran-ajaran inti dari Islam itu sendiri. Kira-kira itu, Pak. Tapi ya jangan sampai salah ya dermawannya pada Abu Jahal ya. Ya. Nah, itu satu hal yang lain. Kemudian al-basyarah. Nah, di sini disebutkan. Nah, ini kemudian juga sama seperti di tafsir Al-Munir atau wawunya ini wa basyir ini itu adalah atfu jumlati waswisawa bil mukminin. Jadi ini atop sifat ya. Sifat yang ada di kalimat itu. Sifat wa basyir dan berilah kabar orang-orang yang mempunyai sifat beriman. Bahasa sama tadi kan conjunction atau apa itu kata sambung. Ya. Jadi menyambungkan satu sifat dengan sifat yang lain. Wa basyir ini. Itu hampir sama di tafsir Al-Munir, di tafsir Al-Kasaf, hampir kitab-kitab tafsir cerita seperti itu, hampir sama keterangannya. Kemudian basyir itu apa itu al-basyarah itu. Al-basyarah huwa al-ihbaru mimma yadharu as-sururu al-mukhbiru bihi. Yaitu apa? Berita yang mana itu memunculkan kebahagiaan bagi orang yang dikasih berita. Ya. Maka kalau di sini ada Mas Wali saya cerita,
kok urung duwe omah. Nah, ini berarti ora basyaro. Menyebabkan sedih. Terus saya jadi makelar rumah. Biasanya gitu, Pak. Yang Iya. tanya biasanya arahnya ke sana. Makanya kalau itibar ayat ini ya, kok orang dia mas, wedeh mas soalnya sedih akhirnya, iki lo aku duwe, ngono. Nah, Paham saya berarti ini. Babasyiril ladina amanu terus wa amilus solihah. Nah, di sini as-solihah itu apa? Huwa al-hasanatu. Ya, Itu adalah sebuah kebaikan wa huwa kullu ma istaqoma minal a'mali. Yaitu apa? Segala perbuatan ma istaqoma minal a'mali, yaitu apa? Perbuatan yang istiqomah, yang berlanjut. Bidalilil akli. Itu pertama apa? Menggunakan dalil nalar. Jadi as-solihah tadi perbuatan yang soleh itu apa? Perbuatan baik yang mana itu dengan dalil akal pertama. Dalil nalar. Kemudian apa? Dalil kitab dan dalil hadis. Al di sini lil jinsi fil jam'i. Jadi as-solihah ini tidak disebutkan semuanya. Disebutkan semuanya tidak terperinci. Artinya apa? Al yang arti lil jinsi pada isim jamak berarti perbuatannya bisa semuanya atau sebagiannya, tidak pada satu saja. Ini bisa semisal mempunyai perbuatan baik, apa itu? Kita baca surat Al-Kahfi, ya. atau bersedekah, atau sholat berjamaah. Tidak semua yang kita dengar di ayat-ayat Al-Quran itu baik, langsung kita kerjakan. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak semua yang kita dengar itu bisa kita kerjakan langsung gitu. Ya semisal cerita ke saya, jadilah orang yang suka bersedekah. Saya jawab, loh saya itu orang yang miskin, saya wajib disodakoi. Nah, itu kenapa dikasih al di situ, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal-amal baik sebagian. Oh, artinya bukan mutlak langsung gitu ya. Ada waktu, ada kesempatan, menunggu mampu gitu kira. Ya, di antaranya itu. Jadi ketika kita ngaji seperti ini kan perbuatan baik. Ya. Ada teman yang kita share tidak ngaji, ya terus jangan dihukumi dia jelek. Oke, ya Pak. Karena ada alil jinsi ini. Kira-kira itu. Dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kira-kira itu. Kemudian saya teruskan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu selain dari cara Rasulullah berbuat, bagaimana Rasulullah itu dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dan bagaimana Rasulullah itu beribadah kepada Allah dan sebagainya itu. Di antaranya sunnah Rasulullah dari sini apa? Cara Rasulullah berpikir. Jadi kita mempelajari cara berpikirnya Rasulullah, maka itu juga bagian daripada kita mengikuti sunnah Rasulullah. Contoh apa? Di apa itu? Di Sahih Bukhari itu dijelaskan ketika dia berbarengan dengan Abu Hurairah, terus di sampingnya ada Tolhah atau siapa yang kaya, Rasulullah mengasih nasihat kepada Tolhah agar bersedekah, dan sedekahnya ini dikasih ke Abu Hurairah. Cara berpikir Rasulullah itu apa? Abu Hurairah ini pasti butuh bantuan. Ya.
Jadi sunnah itu tidak hanya perbuatan atau cara kita beribadah kepada Allah, atau kita mengikuti cara berpakaian dan cara bentuk fisiknya. Lebih dari itu apa? Cara berpikirnya. Kalau diurut kasta tertingginya apa? Urut-urutannya. Kalau menurut Imam Syafi'i, an-niyatu sulusul amal, ya cara berpikir ini. Ini nomor lebih utama itu ya, lebih awal mendahulukan itu tentu. Kan ada satu cerita toh, Sayyidina Utsman membeli sumur orang Yahudi itu loh. Ya. Itu hadisnya kan jelas, niyatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Domirnya itu kembali kepada orang Yahudi yang ini. Nah, itu kan cara berpikir. Oke. Cara berpikir. Nah, cara berpikir itu bisa jadi tidak terjadi dalam wujud nyata. Ya, masih istilahnya apa ya? Masih dalam wacana, angan-angan, pikiran, retorika. Nah, retorika. Cara berpikirnya itu loh yang penting. Walaupun belum terjadi, tapi itu termasuk sudah mengikuti sunnah Rasul ya kalau niatnya begitu. Nah, itu disebut jawazul akli. Ya. Jawazul akli itu apa? Ini. Contoh seperti saya ini. Kenapa Solihin sekarang lebih memilih maslahatnya menemani istrinya di Pontianak? Cara berpikir saya dengan praktek-praktek yang sudah ada, saya pernah mengalami proses dapat pekerjaan yang seharusnya enak, ini saya tinggalkan untuk menemani orang tua. Ya. Dan sekarang posisi saya di Pontianak. Cara berpikir Solihin itu sudah birrul walidain. Terjadi enggak? Tidak. Ya. Nah, hari ini dia di Pontianak, tapi jawazul akli secara wujud itu bisa. Pola pikirnya itu bisa jadi nanti seandainya Solihin di Pontianak mendapatkan apa rezeki yang lebih baik dan lain sebagainya, orang tuanya pasti diajak simbol-simbol surga. Iya. Kita tahu dari mana ya cara berpikir tadi, Pak. Ini kalau kita ngambil itibar, kenapa Rasul ayat Al-Quran setelah cerita tentang penderitaan, dia cerita tentang kebahagiaan. Nah, sama bisa melihat cara berpikir seseorang yang kita sebutkan itu bagaimana ya? Kok ketika susah itu saya yang diajak? Iya. Pas dia bahagia kok tidak ngajak saya? Nah, ini kita bisa tahu dari mana? Ya dari cara berpikir. Iya. Kira-kira itu ada tambahan apa? Ya. Jadi dua ayat ini, ayat 24 dan 25 kan di 24 itu kan ayat rangkaiannya ya kemarin itu kan cerita tentang neraka, simbol neraka dan lain-lain ya. Terus yang 24 kan menyampaikan itu, terus kemudian 25 kan kabar gembira itu ya. Artinya itibar ayat ini kan jadi makin kelihatan ketika itu. Nah, sekarang kalau masuk ke ilmu sosial, Mas Ustadz, artinya cara membuat agar pikiran kita itu punya autoimun lah, orang kecewa dengan kan pasti kita akan mengalami, saya ngalami ketika nek sedih mbak aku nek wis bahagia lali itu beberapa kali, bahkan ada saudara dari istri ya begitu gitu. Itu kalau saya akhirnya ya dunia ya begitu mungkin, tapi ada teori lain yang Al-Quran mengajarkan atau hadis atau apa ya secara ilmu sosial itu. Nah, ini perbuatan manusia itu yang soleh itu kan berprinsip kepada memberikan kemanfaatan, Ya. kepada diri sendiri atau orang banyak, atau dengan masyarakat atau dengan lingkungan. Ya.
Maka kalau dengan pola ini, saya mencoba mengikuti Syekh Tohir Ibnu Ashur, yaitu kaidah-kaidah di usul fikih itu kan darul mafasid muqaddamun min jalbil masoleh. Nah, yaitu apa? Mencegah kemungkinan-kemungkinan kerusakan itu harus didahulukan min jalbil masolehi, dari apa? Mendapatkan kemanfaatan. Kaidah ini. Tapi kaidah ini bisa dibalik. Jalbul masoleh dulu, baru darul mafasid. Berarti darul masoleh itu melakukan kebaikan dulu. Mendapatkan kemanfaat, memunculkan kemanfaatan dulu. Ini saya contohkan saya dengan Mas Ali. Mas Ali dengan tetap menemani orang tuanya, itu dia mendahulukan jalbul masoleh. Ya, jalbul masoleh di hubungannya Mas Ali dengan orang tuanya ya, kehidupan Mas Ali lah. Nah, kenapa? Karena ayahnya sudah wafat, sudah meninggal. Dia harus memunculkan kemanfaatan dia ke orang, ke ibunya. Loh, kalau salihin kok darul mafasid, saya harus berpikir, saya sudah berkeluarga. Tanah yang ada di rumah itu buat orang tua saya saja cukup dan sudah mau tidak cukup. Nah, saya punya anak dan punya istri, dan alhamdulillah orang tua saya keduanya masih sehat. Beda kontak ya. Nah, maka saya menggunakan darul mafasid dulu. Apa itu? Memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan agar saya bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Salah satu ikhtiarnya ya ke Pontianak ini. Terus pertanyaannya, apakah Sholihin itu juga birrul walidain? Pola pikirnya dia birrul walidain dengan fakta sebelumnya. Fakta-fakta saya dulu hidup dengan orang tua itu. Kira-kira itu. Maka ini diteruskan sama Imam Shatibi. Terus bagaimana dengan as-sholehah ini yang bersifat adat atau kebiasaan? Ya, budaya ya, termasuk budaya. Nah, itu satu ada yang bersifat syar'i. Ada yang bersifat bukan syar'i. Yang bukan syar'i ya cara makan dan sebagainya. Yang syar'i itu apa? Kalau sholat harus tutup aurat. Kira-kira itu. Nah, seandainya saya ditakdir jadi imam masjid, imam sholat, nah, ternyata saya pakai sarung toh, Pak. Terus saya bilang, secara syar'i kan saya sudah sah. Nah, tapi secara ilmu al-ada, secara nilai-nilai yang ada, saya sedang melakukan ini. Atau waktu itu yang jadi makmum saya presiden atau wakil presiden. Dengan saya sholat cuma pakai sarung, tutup aurat saja, itu orang bisa memaknai yang lain. Itu adalah secara al-ada, itu saya sedang menghina presiden. Itu sama saja, saya tidak suka makanan pedas. Saya main ke rumah Pak Pra atau main ke rumahnya Mas Ali, dikasih makan sambel. Ya artinya yuk, yang monggo tuh hindang mantuk kan gitu. Kira-kira itu. Nah, ini pentingnya, Sehingga di Imam Shatibi dulu di kitab Muwafaqah itu menjelaskan sangat jelas cara menggunakan kopiah imamah. Arab Maghrib itu tradisinya ya seperti pakai kopiah kita ini. Beda warna. Nah, kalau Arab yang seperti Arab Saudi, Mesir itu biasanya pakai imamah udeng-udeng kayak
Meskipun tradisi ini juga sekarang juga di Arab Maghrib juga sudah banyak. Kira-kira itu kalau ditanya. Yeah. Bagaimana kita mendahulukan ya itu. Setiap orang itu mempunyai posisi solehahnya itu berbeda-beda. Itu kenapa wabashiril ladzina amanu wa amilus solihah. Ya ini mungkin ini nasihat kepada saya ini. Atau kepada orang yang biasanya menasehati jamaahnya itu. Situasinya itu beda-beda. Iya. Situasinya itu beda-beda. Kalau dengan petani, nasihatnya seperti apa? Biarkan para petani yang membicarakan itu. Iya. Kalau dengan para ini, kira-kira itu. Kemudian al-jannah. Buah al-bustan, nah itu adalah kebun sama, serta secara bahasa artinya adalah asatru menutupi. Kemudian dalam rumusan cara berpikir, orang yang berbuat baik itu mendapatkan pujian, rasa terima kasih, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dan ini disimbolkan dengan surga. Jika dia mendapatkan simbol sebaliknya, maka kenapa kalau anak itu bentak orang tuanya itu dianggap orang yang berdosa banyak? Karena orang tuanya sudah memberikan simbol surga yang sangat banyak kepada dia. Semisal orang tua saya atau orang tuanya Mas Ali merintah kepada saya atau kepada Mas Ali. Terus Pak Pras juga merintah. Dua perintah ini seandainya saya tidak melakukannya, kalau dengan Pak Pra itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau dengan orang tua saya kena kewajiban. Nah, dan bisa jadi saya disebut orang yang durhaka. Yeah. Kenapa? Karena orang tua saya sudah banyak memberikan simbol-simbol kebahagiaan kepada saya. Yeah. Kira-kira itu. Nah, ketika akhirnya ditanya, loh, kalau kita sudah berbuat baik, kok tidak mendapatkan wujud rasa terima kasih, rasa ini, maka perlu pendalaman ulang dengan siapa kita berbuat soleh atau berbuat kebaikan. Oh iya ya, yang tadi. Jangan-jangan yang kita perbuat tidak baik itu adalah sejenis Abu Jahal gitu ya. Nah, sehebat-hebatnya Rasulullah itu jelas tidak pernah ngopi dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Pasti ya itu ya. Enggak, ini sanepan Pak, jangan gunakan Rasulullah nanti jadi ya, urusan. Perumpamaan. Kita gunakan simbol yang lain. Nah, kira-kira itu. Ya, terus? Kira-kira itu. Nah, terkadang kita menjadi gelisah dan susah itu ya karena itu. Salah menempatkan makna tadi. Kalau kita bisa mengikuti iktibar cara berpikirnya Rasulullah, terus kita ikuti cara berpikirnya, cara jalannya usul Quran ini ya ketemu. Iya. Ya ketemu. Kapan harus seperti apa? Nah, kita lanjutkan di tafsir Qurtubi hampir sama. Iya. Nah, terus al-basyarah ini, wabashir ini, itu awal katanya adalah dohirul jildi, wujud kulit ini, litagyiriha biawali khobarin yaridu alaika. Nah, jadi kata wabashir itu kan kenapa menggunakan wabashir bukan wa akhbir, Pak? Iya. Orang itu secara semantik bahasa ya artinya kayak gitu. Secara semantik bahasa itu adalah perubahan wajah.
perubahan ekspresi. Harusnya kita dengan hal-hal ini harusnya kita bisa mengambil kemanfaatannya. Ketika saya cerita kebahagiaan karir kepada teman, terus ekspresinya bagaimana? Mimik wajah, gestur, raut muka gitu ya, maksudnya gitu ya. Nah, termasuk kenapa di sini menggunakan wabashir itu mau langsung wujudnya itu langsung kelihatan, meskipun ini masih berita. Ya, itu mengindikasikan, memberikan potret atau tanda bahwa ini pasti akan terjadi kelak gitu ya. Artinya walaupun belum terjadi gitu. Nah, tapi menggunakan wabashir itu pasti ada perubahan ekspresi. Nah, ini kalau kita ke ulumul hadis, misal ada orang mempunyai reputasi baik, Iya. dia tidak dikenal sebagai orang yang berbohong, dia tidak dikenal sebagai orang yang mencuri, dia dikenal sebagai orang yang suka sedekah. Terus dia mengasih kabar orang yang lagi lapar semisal di jalan. Iya. Di tempat sana itu loh ada pembagian nasi. Iya. Kira-kira wajahnya berubah bahagia enggak orang ini? Wah, layar roman-romannya langsung bahagia kan memang sedang lapar. Nah, orang yang sudah dikasih berita ini, nah itu juga harus melihat siapa yang memberi berita. Iya. Meyakinkan enggak itu. Artinya dia punya track record bagaimana orang yang menyampaikan kan begitu. Nah, itu sirinya wabashir, bukan wa akhbir. Padahal dua kalimat itu memiliki kesamaan arti ya, akhbir sama wabashir. Kalau al-khobaru kan berita. Ya. Basyaru juga berita. Kalau di beberapa yang saya baca itu kan ada dimaknai secara linguistik ya. Itu katanya dari kata busro gitu. Nominal. Nah, busro ya itu. Ya. Kalau di yang saya baca itu busro itu artinya menyebabkan kulit seseorang berubah atau berseri. Nah, menunjukkan ini ya dampak psikologis mendalam dan positif gitu. Nah, kira-kira itu Pak. Ini kalau kita ditarik ke yang kita hari ini ya, wabashir itu adalah bicara kualitas. Oke. Kualitas yang mempengaruhi psikologi seseorang gitu kalau boleh dijabarkan begitu ya. Jadi semisal ya Mas Alif orang tuanya kiai, saya orang tua petani, jenengan petani, Mas Walid petani. Ini anggap saja sama-sama di pesantrennya. Ya. Kalau wabashir itu, kalau Pak Pra lebih ahli di bidang nahwu, maka Pak Pra akan mendapatkan simbol-simbol orang ahli nahwu. Ya. Kalau Mas Walid ini ahli fikih, kalau menggunakan wabashir, maka meskipun dia bukan anaknya kiai, tapi dia mempunyai keahlian itu, maka dialah yang nampak. Ya. Nah, tapi kalau bukan wabashir, itu seperti, yang bisa bicara tentang nahwu, ya Mas Ali, karena orang tuanya kiai. Iya, iya, iya. Itu kalau kita nanti bicara syafaat. Iya, iya. Bagaimana di ayat sebelumnya ini, Abdullah bin Abbas tanya, ya Rasul bagaimana kakek saya yang dulu berbuat baik kepada jenengan. Jawabannya Rasul apa? Orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah sia-sia. Dia mendapatkan syafaat saya. Ya. Kira-kira itu. Ini kalau kita tarik ke tiba juri, orang yang masuk surga itu ditanya, mau enggak tak kasih yang lebih baik daripada ini? Daripada surga ini. Orang penghuni surga sudah menjawab, kita sudah mendapatkan semuanya.
ada yang lebih dari itu. Apa? Ridho saya. Ya di situ ridho Allah. Nah, ibaratnya buat apa saya tinggal di rumahnya Pak Pra kalau tidak pernah ketemu Pak Pra? Saya datang ke rumahnya Pak Pra kan agar ketemu Pak Pranya. Iya. Nah, logikanya seperti itu. Itu kenapa menggunakan wabasir di sini. Iya. Nah, ada busro, ada mahabbah, ada ridho. Kalau sekarang ya istilahnya apa itu? Privilege atau apa itu. Kalau dulu ya syafaat. Ya, privilege kalau bahasa anak sekarang privilege. Ya, apa itu salah ya? Ya tidak salah. Tapi akhirnya nanti dijelaskan di tafsir Qurtubi ya. Tapi perlu diingat, surga itu adalah makhluk. Hmm. Di tafsir Qurtubi itu. Nah, kita teruskan ya. Nah, itu hampir sama, surga itu ya sama di tafsir-tafsir sebelumnya. Surga dan neraka itu kan makhluk. Dalam artian apa? Ya terserah yang menciptakan itu. Maksud apa? Ya. Maksudnya apa? Bisa jadi sesuatu yang saya anggap sedih, penderitaan. Itu Bisa, surga gitu. itu surga. Saya contohkan gini ya. Dulu ketika saya mencari jungle dan lain sebagainya itu, beberapa orang berasumsi, bahkan saya pernah dengar dari teman saya sendiri di pesantren-pesantren dulu itu, langsung ngocei riwayat saya dulu itu gara-gara dia melawan gurunya, ilmunya tidak berkah dan lain sebagainya. Padahal waktu itu adalah pilihan saya, dari saya ngajar di kampus, saya ingin birrul walidain. Meskipun perjalanannya nyari jungle, nyari jagung, itu penuh dengan penderitaan, ditipu dan sebagainya. Tapi sampean jenengan seneng kok, bahagia ya. Nah, nah ini kalau bahasa tasawufnya, orang-orang tasawuf itu bahasanya, Gus, ya Allah tidak masalah jenengan masukkan saya ke dalam neraka. Itu kan makhluk jenengan. Membuat api dari panas menjadi dingin kan sudah ada di dunia, apalagi di akhirat nanti. Cerita Nabi Ibrahim itu. Iya. Ini kalau kita menggunakan semantik, bisa jadi saya melihat Mas Ali, dia hanya di rumah saja, kok kayaknya dia menderita ya, menurut pengetahuan ilmu saya. Iya. Tapi bagi Mas Ali bisa berubah. Iya. Kebahagiaan saya itu adalah melihat orang tua saya bahagia. Iya. Nah, begitu juga jenengan ketika berangkat ke Kerondonan, kok jauh ya tiap hari itu, betapa capeknya Pak Pra ini. Bisa jadi kalau Pak Pra tinggal di bukan tinggal, kalau capek dia tidur di sekolahan sana, dia malah lebih menderita meskipun besok dia tidak harus berjalan dari kota ke Kerondonan. Iya. Karena kebahagiaannya apa? Ketemu anak dan istrinya. Meskipun itu harus melewati, sederhananya melewati neraka dulu. Bagi yang melihat. Tapi bagi yang melakukan bisa jadi tidak. Iya. Kira-kira. Nah di Tahrir wa Tanwir itu Syekh Ibnu Nasr malah lebih jelas. As-solihat itu menggunakan al. Alnya itu apa? Istighroqi urfi. Istighroqi urfi itu apa? Sesuatu yang bersifat kebiasaan. Kira-kira gitu. Alnya itu apa? Yang bersifat kebiasaan. Iya. Dari itu. Kebiasaannya semisal ada presiden, saya sholat kok hanya tutup aurat dan saya menjadi imamnya, yaitu maknanya saya menghina. Maka menurut saya dari Ibnu Ashur, kok saya melakukan itu, boleh dipenjara, boleh kena pasal penghinaan kepada simbol negara, Pak.
Iya. Itu kenapa alnya disebut istighraqi urfi. Melihat al-urf gitu ya. Biasanya orang ngono kok melakukan itu gitu. Kebiasaannya orang sholat di masjid itu selain menutup aurat pakaiannya sopan. Iya. Tiba-tiba secara syar'i Sholihin menjadi imam masjid yang makmumnya ada presidennya, dia pakai sarung, Iya. tidak pakai baju. Nah ini secara urfinya apa? Ini penghinaan kepada protokol kepresidenan. Iya. Maka karena Sholihin melakukan penghinaan itu, dia boleh atau berhak di Penjara. nah kira-kira itu bisa dicontohkan. Kira-kira itu. Di Mafatihul Ghaib juga hampir sama. Adatullah ta'ala dzikri al-wa'id dzikrul wa'di. Setelah menyebutkan ancaman, dia menyebutkan janjinya. Surga dan neraka itu makhluk. Nah, kemudian ini yang agak tambahan dari tafsir yang saya baca sebelumnya. Sifat surga itu ada 4, Pak. 4 ya. 1 tempat tinggal. Maksudnya surga itu ya bisa berupa tempat tinggal. Itu sifatul ladzat, yaitu sifat nikmat yang secara simbol itu al-maskan. Babasiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian apa? Di sana ada makanannya. Tempat makanannya. Buah-buahan itu yang disebutkan itu. Terus ada istri, berarti apa? Pernikahan. Ya. Yang terakhir, sifatnya apa surga itu? Walahum fiha khalidun, tidak ada kekhawatiran. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa mempunyai tempat yang nyaman, kita sudah merasa mempunyai tempat yang menyebabkan mat'am, berarti pekerjaan yang profesional, terus kita mempunyai ini istri. Nah gak enak ada Mas Ali. Terus kita tidak mudah dibuat khawatir oleh orang lain. Tidak mudah merasa khawatir ya, berarti nyaman. Tidak mudah, semisal saya baru di Pontianak ini sudah ya kalau kamu di Pontianak bagaimana? Apa kamu tidak ingin pindah nanti ke Jawa lagi dan sebagainya itu. Kalau kita sudah mempunyai tempat tinggal, kita sudah merasa sudah ada tempat yang menyebabkan kita mempunyai makanan dan kita mempunyai keturunan, dan yang terakhir kita tidak khawatir, maka disitulah kebahagiaan atau disitulah surga. Yang kedua Pak, Mas, pertama kan tempat atau rumah. Jadi kita merasa nyaman di sebuah tempat itu, terus kita merasa di situ kita mempunyai sumber rezeki atau pekerjaan. Terus yang ketiga kita mempunyai keluarga, teman, keluarga, pasangan hidup. Terus yang terakhir kita tidak khawatir, maka di situ akan ada kebahagiaan. Iya. Simbol-simbol surga itu muncul. Simbol surga ini menjadi hilang, simbol kebahagiaan menjadi hilang. Itu biasanya yang terakhir itu. Kita sering mengkhawatirkan hal yang belum terjadi dan bukan kekuasaan kita. Iya memang sering sekali. Nah, yang lain-lainnya hampir sama ini. Ma'al basyaro al-khobar alladhi yadharu as-sururo. Hampir sama semua. Nah,
Kalau di Mafatihul Ghaib ini bagaimana penafsirnya menjelaskan sifat zatnya surga itu apa? Maka kalau kita sering ngaji Gus Bah itu kan sahabat dulu yang dipuji itu bukan karena sholatnya, karena orang sahabat Ansor dipuji itu bukan karena sholatnya, bukan ini, karena dia mempunyai tempat tinggal yang bisa ditempati. Iya, iya. Iya, betul. Nah, biasanya orang kalau sudah merasa nyaman dengan tempat tinggalnya, merasa nyaman dengan proses dia mencari makanannya, rezekinya, terus dia punya dengan istrinya harmonis, dengan keluarganya harmonis, terus dia tidak mempunyai rasa khawatir, maka kebahagiaan pasti muncul. Dan itulah yang disebut surga yang digambarkan dengan simbol taman dan sebagainya ini. Nah ini kan seandainya ini kan berasumsi ya, seandainya sifat kebahagiaan ini muncul di orang kutub utara, iya, pasti waduh saya di neraka saja lah, oh terus dingin nih. Di sana ada api. Karena simbol kebahagiaan kan hangat ya. Nah, nyamannya itu kenapa hangat. Orang sini nyamannya dingin gitu maksudnya. Nah ini kenapa sirinya Syekh Thohir Ibnu Ashur menyebutkan al di kata as-solihah itu adalah al-istighraqi urfi. Nah di situ sirinya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita bahagia, hal-hal yang menyebabkan kita tidak khawatir, maka itu adalah bagian daripada kebahagiaan itu. Iya. Kira-kira itu. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih. Yang saya catat itu yang terakhir yang 4 hal ini. Ini bisa jadi panduan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari adalah 4 sifat surga, karena surga yang kita maknai kan simbol kebahagiaan ya. Tentu surga yang di akhirat tidak usah dibahas, pasti begitu. Cuma karena kita masih di dunia, maka yang disampaikan terakhir menjadi hal yang bisa kita perjuangkan. Nyaman di memiliki tempat, sumber rezeki yang nyaman, keluarga yang harmonis, dan yang paling penting adalah merasa nyaman atau tidak khawatir, karena yang poin 4 inilah sering mengganggu kita dengan asumsi-asumsi kita, yang kadang asumsi itu lebih berwujud daripada kenyataan. Nah, asumsi ini juga sering diciptakan oleh lingkungan kita. Maka ketika ada orang atau lingkungan atau sesuatu yang menciptakan simbol neraka, maka kita harus berhati-hati. Hati-hati, tentu kalau kita kuat secara profesional ya kita akan ikuti dan kita lakukan, tapi daripada kita sakit hati ya kita harus profesional, tahu gitu ya, kira-kira kalau saya begitu. Ya makanya ya saya kembalikan lagi, akhirnya kan ada pertanyaan, kenapa itu kok innalladzina amanu wa amilus sholihah. Orang yang masuk surga itu apakah iman, wajib beriman, atau dia harus melakukan amal soleh? Ya, iman dan melakukan amal soleh syaratnya. Syaratnya itu di kitab tafsir itu kuncinya masuk surga ya tetap iman. Ya. Dibuktikan dengan amal soleh itu. Dan amal soleh ini akan menyebabkan dia masuk di tingkat kebahagiaan yang seperti apa? Ada surga Firdaus istilahnya, surga Adnan, dan sebagainya itu. Itu kenapa saya ulang lagi, itu menggunakan al istighraqi urfi menurut Syekh Thohir Ibnu Ashur. Jadi tidak semua perbuatan yang bersifat baik itu harus saya lakukan.
Artinya pertama pasti harus iman. Iman sudah cukup untuk membuat kita masuk surga kan begitu. Tapi Ya. tingkat kebahagiaan itulah yang membedakan, yang dibedakan dengan amal soleh. Di tafsir Qurtubi seperti itu. Di Mafatihul Ghaib juga seperti itu. Karena di Al-Misbah tadi kan orang beriman dibuktikan dengan amal soleh. Ya itu kan berarti kalau orang yang sudah pergi ke Ka'bah itu naktir tanggane. Ya, amal soleh itu yang naktir itu ya, gitu. Nah, kalau amal solehnya mengajak datang ke Ka'bah, tidak usah diomongkan, semua pengen ke sana. Iya. Kecuali tangganya dibayari gitu. Ya. Apalagi yang satu sudah mendapatkan gelar Gus dan Kiai, belum haji, belum umroh. Yang petani sudah umroh dan sudah haji. Wah itu Pak. Wes galengan sak tandurannya dol dah. Nah, ini yang sifat surga itu apa? Kholidina fiha. Di situ tidak ada kekhawatiran. Nah, siapa sebenarnya apa yang menciptakan itu? Ya diri kita sendiri. Ya kalau saya tidak khawatir dengan cerita itu ya tidak ada masalah. Iya, tapi kekhawatiran diri sendiri kan bisa juga karena tertrigger toh, dipengaruhi. Kalau itu sudah menjadi sawah piye kan? Sawah gimana? Nah kalau dia sudah dan memang profesi mat'amnya itu, iya menghindar saja. Dan itu juga boleh kan, bukan barang haram. Iya. Kalau hadis Nabi itu kan malam yuharrimu al halala, malam yuharrimu halalan, wala yuhallilu haroman, itma'ana al makna fala ba'sa. Jika itu tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang halal, dan itu maknanya tetap tersampaikan, maka tidak ada masalah. Maka saya sebut tadi, bisa jadi itu simbol bagi saya, simbol kebahagiaan, bagi yang lain tidak. Bisa jadi berangkat itu bagi si fulan itu adalah simbol ibadah, terus dia menggunakan jawazul aklinya. Orang yang sudah beribadah itu beriman ya beramal soleh. Nah terus dia bisa cerita, loh saya kan sedang memproses surga saya, apa itu? Ada mat'amnya ini. Mat'am ini? Ya tempat makannya, sumber rezekinya. Iya. Apa itu sah? Ya sah, kan tidak menghalalkan yang haram. Nah, maka ya orang harus, makanya Imam Azam Hasari ketika bicara as-solihah ini bidalilil akli pertama. Jadi nalar harus jalan biar informasi ini tidak menjadikan rasa khawatir. Baru Al-Quran dan Sunnah. Jadi tiga ini harus berjalan. Jawazul aklinya, orang yang habis haji, orang yang habis sholat di masjid, orang yang habis ngaji dan lain sebagainya, itu harusnya tambah apik karo tonggone yo karo anak. Cuma kalau tangganya itu tidak nyambung ya bagaimana? Yang lagi viral apa itu Yaimin apa itu? Batas itu loh. Iya. Di Malang itu kan juga sama tuh. Dan ini kan ketika Rasulullah melihat hal seperti ini apa? Ya kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan al-uruf, ya diselesaikan dengan syariat.
syariat tunggal yang kedua. Seperti dulu sahabat Ansor punya sawah, terus ada sahabat yang lain punya minta air dari sawahnya itu. Terus sederhana sekarang kan galengannya dibuka, setelah dibuka masih marah, wis tutup ae kan. Oh iku ya banyu ning sawahmu. Wis dikei kok sudah dikasih kok masih marah, ya tutup dulu. Sampai dia sadar kalau dia itu diberi. Kalau dia sadar dia diberi, buka lagi. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Cukup ya, teman-teman. Sudah 1,5 jam kita mencoba memperbincangkan ayat 25. Semoga ini menjadi baru buat kita, menjadi pelajaran buat kita, dan bermanfaat dalam praktek-praktek amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih Mas Ali, Mas Putra, dan Mas Walid yang sudah ikut di kajian malam ini. Terima kasih Mas Sadroddin, sampai ketemu di kajian minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.